Hai guys, welcome back to Corvus Podcast. Di episode kita kali ini, gue Geriska sebagai host kalian bakal nanya-nanya nih seputar OSIS Raven. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang udah pernah dengar atau familiar kali ya. Tapi ada beberapa juga pendengar dan juga penonton kita kan belum tahu. Nah, makanya sih gue bakal ngejelasin secara singkat dulu aja kali ya. Jadi, bagi kalian yang belum tahu, OSIS Raven itu adalah OSIS dari Sekolah SMA Kementerian 2 periode 2022-2023. Nah, di sini makanya gue kedatangan tamu spesial dari OSIS Inti Raven. Nah, mungkin boleh coba diperkenalkan diri dulu. Oke, halo, nama gue Arya. Gue baru jadi ketua OSIS Raven periode 2022-2023. Halo, nama aku Ruby. Aku dilantik sebagai ketua bidang 1 di OSIS Raven. Oke. Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut lagi gak soal kayak ketua OSIS itu kerjanya apa? Nah, ketua OSIS itu sebenarnya kan kebanyakan orang lihat kayak ketua OSIS gila kerjanya gini ya, berat ya. Tapi emang kelihatannya emang berat. Cuman kalau ini cerita dulu ya. Kalau dulu kan di SMP gue juga pernah jadi ketua OSIS. Nah, kalau di SMP itu dulu gue kayak pengen cobain kerjain semua sendiri. Soalnya gue nggak percaya sama orang kayak apaan sih begini. Tapi ternyata setelah gue jalanin tuh, wah nggak bisa, berat banget. Ternyata emang organisasi itu nggak bisa satu orang aja, namanya juga organisasi, terdiri dari banyak orang. Jadi di SMA ini gue lebih mencoba melepas kerjaan gitu, mempercayai, mengasih kepercayaan gitu buat orang-orang kerjain gitu, walaupun hasilnya emang gak mungkin yang 100% seperti ekspektasi gue, tapi ya at least gue mencoba. Jadi tugas utamanya itu lebih kayak menginisiasi, memberi ide, mengasih feedback, sama iya gitu sih. Jadi nggak terlalu turun tangan ke lapangan. Jadi kasih inspirasinya aja Ya, gitu sih. aja kali ya. Oke, terus kalau Cirubi kan tadi bilangnya ketua bidang 1 sama 2 itu kayak kerjanya apa sih, terus kayak kenapa dibagi jadi 2 bidang gitu? Nah, jadi kan kata Arya tadi dibagi jadi dia nggak mau terlalu kerja sendiri, jadi lebih mempercayai anggota-anggota yang lain. Jadi dibikin ada bidang 1 bidang 2 itu biar lebih bisa hands on walaupun nggak terlalu ya. Terus juga kan ada banyak sekbid ya, jadi bisa terbagi jadi 2 aja gitu sih. Oh, jadi kayak lebih Fokus lah. Yes. Fokus lah. Oke. Terus kalau gue masuk aja kali ya ke OSIS Raven-nya. Jadi gue pengen nanya nih, soal nama Raven itu dapat dari mana sih? Terus kayak asal usul atau mungkin artinya gitu. Oh, kalau OSIS Raven sendiri sebenarnya bukan dari gua. Soalnya pas pertama kali gua rapat pertama kayak gak peduli nama, lebih kayak pendekatan setiap anggota. Terus akhirnya kan kita buat server Discord. Nah, ini yang pertama kali nih gua buat. Terus kayak akhirnya gua bingung, udah gua bilang kayak voting aja lah, kayak ayo silakan sumbangkan ide namanya. Ntar yang namanya kepilih bakal gua kasih Shopee vote gitu waktu itu. Terus akhirnya ya udah terpilih voting beberapa hari, jadilah Raven. Untuk kepanjangannya, aduh gue lupa. Bi, inget gak Bi? Ingat, kepanjangannya itu reliable, altruistic, V itu venturesome, sampai mana tadi Raven? E itu enliven, terus N itu nurture. Ya, pokoknya intinya itu ada di IG OSIS lah pokoknya, jadi bisa dicek juga ya. Jadi pokoknya intinya arti dari Raven itu revolusioner. Jadi kita pengen mencoba sesuatu yang baru yang OSIS periode sebelumnya belum pernah coba. Asik, mantap. Oke, mungkin langsung ke isi dari OSIS Raven ini apa sih, kayak ada eksekutif apa atau mungkin proker atau program kerja? Oh ya. Kalau buat sekbid, kita ada 8 bidang sekbid yang dibagi kedua bidang. Coba Bi, jelasin Bi, bidang kamu. Nah, jadi kan aku bidang 1 itu ada humas, bina organisasi ada kamu. Terus ada olahraga. Terus ada bela negara dan Pancasila. Kalau buat bidang 2 itu harusnya kan dihandle sama Angel ya, tapi dia nggak ada hari ini. Jadi aku sebutin aja. Bidang 2 itu ada kreativitas dan kesenian, bina mental dan kerohanian, kewirausahaan dan iptek. Terus ada bina budaya dan perubahan perilaku. Oke. Terus kalau misalkan program kerjanya? Nah, kalau program kerjanya kita ada yang udah jalanin, ada yang belum jalanin. Nah, kalau yang udah dijalanin itu yang pertama yang podcast ini baru kan. Terus kita
IG, maksudnya IG emang udah ada dari dulu, cuman kita lebih nge-push kontennya, jadi jangan lupa di follow juga ya. Terus kita udah ada Manfest kan, IG Manfest juga bisa di follow. Terus kita juga ada Help Yourself ya, istilahnya toko kelontong yang ada di depan meja piket gitu. Untuk acara kedepannya kita ada banget nih. Pertama kita ya Discord OSIS, ini bener-bener tinggal eksekusi doang. Terus kita juga ada MHC, itu Mental Health Consultation. Kita udah buat website-nya, udah bagus, nanti bisa dicek juga. Terus ya udah sih, baru 2 itu doang sih buat yang Jadi ya lebih ke arah ya masih siapin gitu Iya, lah iya, ya. iya, tinggal. Bisa dilihat sih, maksudnya dari kemarin kan kita kalau lihat di IG para member OSIS kan juga pada nge-promosiin gitu loh. Iya betul. Ya betul. Oke, terus masuk ke emang bener gak sih kayak OSIS tuh kayak buka lowongan OSI, kayak kemarin gue lihat di IG tuh kayak ada buka OSI itu maksudnya apa ya? Oh, jadi kata Pak Aang dari kepala sekolah itu bukan diharuskan, disarankan ada SC dan OC. Dan SC itu kan steering committee. Steering committee itu ya kita OSIS sendiri gitu. Dan OC itu organization committee, yang artinya di mana siswa-siswi yang pengen jadi panitia dalam sebuah acara kayak podcast gini kan ada OSI-nya. Jadi orang-orang yang bukan OSIS pun masih bisa ikut panitia podcast atau acara yang lain gitu. Jadi kayak ya bisa dilihat lah gitu kayak kalian semua gitu kan panitia-panitia yang ngedit video dan juga edit rekam audio gitu kan, itu semuanya juga OSI. Terus kalau misalkan gue pengen nanya kayak seputar apa sih gunanya buat seorang individunya, maksudnya kayak pribadi gitu buat OSI-nya. Kalau manfaatnya dia pertama bisa mencari pengalaman, terus kayak belajar berorganisasi walaupun dia bukan OSIS. Jadi kayak kita nggak batasin gitu, yang dapat pengalaman cuma OSIS doang, enggak, tapi kita buka pengalaman biar semua siswa-siswi kemudian tuh bisa ngerasain kayak gimana OSIS walaupun betul. mereka bukan bagian OSIS. Iya, betul. Oke, mungkin gue pengen nanya juga terakhir tentang kayak visi misi OSIS ke depannya itu apa? Oh ya, kalau visi misi OSIS sebenarnya kita nggak terlalu bikin yang spesifik formalitas gitu, tapi intinya kita cuma pengen jadi lebih baik dari sebelumnya. Sama terus kita pengen bikin ajang revolusioner gitu, kayak acara-acara kan baru semua. Jadi kayak siswa-siswi kemudian tuh juga makin kayak seru, kayak OSIS kita tuh ternyata keren, nggak kalah kayak makanya sekolah lain gitu sih. Kalau gue secara pribadi sih bener-bener kayak penasaran banget sama kedepannya kayak gimana sih, karena jujur aja gue ngomong sebagai anak baru ya, gue di sekolah lama gue sih nggak ada kayak ginian dulu. Jadi kayak beberapa OSIS sekbid dari atau program kerja dari OSIS Raven itu nggak pernah ada di OSIS gue yang lama gitu. Makanya gue sebagai pribadi ngerasa ini fresh banget gitu. Oke, makanya kalian semua harus banget buat stay tune dan juga follow Instagram @osis_kemudian_2. Jadi mungkin kita penutupan dulu kali ya, karena ini udah di akhir acara untuk episode kita kali ini. Gue bakal bilang thank you banget buat Arya dan juga Cirobi buat waktu dan juga bersedia untuk ngerekam di episode kita kali ini. Terus juga gue pengen thank you banget buat yang para pendengar dan juga penonton yang udah sedia untuk nonton atau ngedengar sampai akhir dari episode kita kali ini. Terus gue juga sekalian pengen ngingetin kalian semua untuk like dan juga subscribe di channel kita kali ini, dan juga follow kita di Spotify @Corvus_podcast. Mungkin kita bakal lihat lagi di episode kita yang lainnya. Stay tune guys, bye-bye. Bye.